Welcome. Salve, salam veritas. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat menjalani hari ini. Pada perjumpaan pertama kita, saya ingin mengajak semuanya untuk merenungkan dari kehidupan orang kudus. Kita mencoba untuk melihat ke dalam diri kita, bagaimana kita mengasihi Tuhan. Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Santa Teresia lahir di Alençon, Prancis. Ia berasal dari keluarga yang saleh. Ayahnya bernama Paulus Martin dan ibunya bernama Marie Azélie Guéry. Ayahnya dulu sempat ingin menjadi seorang biarawan, namun ditolak karena ia tidak bisa berbahasa Latin. Dan ibunya dulu ingin mau menjadi suster, tetapi ditolak karena dianggap tidak memiliki vokasi. Akhirnya mereka berdua memohon kepada Tuhan supaya mereka mendapatkan banyak anak, sehingga salah satu atau beberapa dari anak mereka dapat dipersembahkan. Dan akhirnya Tuhan mengabulkannya. Mereka dikaruniai 9 anak, namun yang mencapai dewasa hanya 5, dan salah satunya adalah Teresia. Kemudian ibunya meninggal ketika Teresia berumur 2 tahun dan keluarganya pindah ke Lisieux. Teresa belajar di biara Benediktin Notre Dame de Paul, dan kakaknya yang bernama Pauline yang sudah dianggap sebagai ibu keduanya masuk ke dalam biara Karmelit. Dan disitulah Teresia ingin masuk ke dalam biara yang sama seperti kakaknya, namun umurnya belum cukup. Akhirnya ia menunggu dan ia berdoa. Pada tahun 1888 ia masuk sebagai seorang postulan Karmelit di Lisieux. Dalam kehidupan biara, Teresia melakukan hal yang biasanya dilakukan seperti layaknya seorang robia. Ada sebuah cerita. Ketika para suster-suster di biara sedang mencuci pakaian mereka, ada salah seorang suster yang tidak sengaja sering mencipratkan air kotor ke wajah Teresia. Namun Teresia tidak marah, ia tidak dendam, ia juga tidak menegur. Santa Teresia juga lebih memilih menjadi volunteer untuk merawat suster yang sudah tua. Suster yang sudah tua ini selalu mengeluh terhadap rasa sakitnya. Namun Teresia tetap sabar merawat suster tua itu. Ia meyakini bahwa jika ia mengasihinya, ia juga mengasihi Yesus. Teresia mempunyai sebuah rahasia cinta. Suatu ketika Teresia mengatakan, Tuhan tidak menginginkan kita untuk melakukan ini ataupun itu. Ia ingin kita mencintainya. Dan oleh karena ini, ia menjadi lemah lembut, menjadi sangat sabar. Dan ia tahu selalu tidak mudah untuk dilakukan. Santa Teresia hanya 9 tahun. Ia terserang tuberkulosis atau TBC yang pada waktu itu belum ada obatnya. Sebelum ajalnya, ia memandang salib dan berbisik, "Oh, aku cinta padanya. Tuhanku, aku cinta padamu." Dan ia meninggal pada tanggal 30 September 1897. Teresia meninggal di umur yang ke-24. Sebelum kematiannya, ia mengatakan,
dari surga aku akan melakukan kebaikan untukmu. Dan ia menepati janjinya. Beberapa orang yang berdoa melalui perantaraannya mendapatkan jawaban atas doa-doa mereka. Dan kemudian Santa Teresia dikanonisasi oleh Paus Pius ke-10 pada tahun 1925. Ia dikenal sebagai Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus atau Santa Teresia si bunga kecil. Ia kemudian dinyatakan sebagai doktor gereja pada tanggal 19 Oktober 1997. Ia merupakan wanita yang ketiga yang diberikan gelar dokter gereja. Nah, sekarang mari kita lihat kehidupan kita, terutama di masa pandemi ini. Apakah kita sudah melakukan hal kecil untuk mengasihi Tuhan? Hal kecil yang seperti apa? Contohnya adalah menggunakan masker. Memang kita tidak merasa sakit, tetapi siapa tahu kitalah yang membawa virus itu dan menyebarkannya kepada orang yang lemah, yang bahkan kita sayangi. Mungkin kita tidak menyadari bahwa hal-hal kecil seperti itu sangat membantu, dan itu adalah bukti cinta kita terhadap orang lain. Dan bahwa ingat, Santa Teresia mengasihi orang lain, dia mengasihi Yesus karena ia melihat kehadiran Yesus dalam diri setiap orang. Bagaimanakah kita? Apakah kita sudah melihat Yesus di dalam diri sesama kita? Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka, karena Tuhan menciptakan matahari bukan hanya untuk orang-orang baik. Karena kasih-Nya, Ia telah mengasihi kita terlebih dahulu. Juga mengasihi, kita pun harus juga mengasihi sesama kita, karena Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Tuhan Yesus memberkati. Jika kalian ingin update kisah orang-orang kudus, terus dukung dan ikuti channel ini dengan cara komen, like, and subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.